Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azhari-Nisa dalam program Kominfo Desa. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Joko Widodo menyebutkan Indonesia harus memperkuat sistem ekonomi syariah dikarenakan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden ketika meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center yang terletak di kawasan Monas, Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Presiden Joko Widodo pada Selasa 17 September 2024 meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center yang terletak di kawasan Monas, Jakarta, yang terdiri dari Menara Dana Reksa dan BSI Tower. Menara Dana Reksa terlebih dahulu telah beroperasi sejak tahun 2022 dan BSI Tower yang kini masih dalam proses pembangunan dan direncanakan beroperasi mulai awal tahun 2025. Pembangunan ini bertujuan untuk menjadi sentra keuangan syariah terpadu di Indonesia. Presiden Joko Widodo berharap dengan adanya kawasan Indonesia Islamic Financial Center ini mampu mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan Indonesia mampu menjadi pemimpin pasar ekonomi syariah global. Presiden juga menekankan Indonesia harus memperkuat sistem ekonomi syariah sebab Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Indonesia punya peluang, punya potensi untuk menjadi pusat industri halal dunia, pusat ekosistem halal dunia. Dengan catatan, kita harus memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Yang kedua, menyiapkan pelaku-pelaku profesional di industri halal yang kita miliki. Dan kalau kita lihat angka-angka, industri keuangan syariah ini tumbuh lebih tinggi dibanding bank nasional. Coba kita lihat aset bank syariah ini tumbuh 9,07%. Aset bank nasional tumbuh 8,9%, lebih tinggi pertumbuhan dari aset bank syariah. Presiden Joko Widodo meresmikan kantor FIBA cabang Indonesia di Gedung Dana Reksa, Jakarta. Dengan adanya kantor FIBA ini, Indonesia akan terus fokus dalam pengembangan basket, khususnya membangun venue berstandar internasional, melakukan pembinaan dan pelatihan dengan menyelenggarakan event olahraga. Presiden Joko Widodo pada Selasa 17 September 2024 meresmikan Federasi Internasional Bola Basket atau FIBA cabang Indonesia di Gedung Dana Reksa, Jakarta. Presiden mengapresiasi kehadiran kantor FIBA di Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata dari FIBA dalam percepatan peningkatan prestasi olahraga basket di Indonesia. Dengan adanya kantor FIBA ini, Indonesia akan terus fokus dalam pengembangan basket, khususnya pembangunan venue berstandar internasional, melakukan pembinaan dan pelatihan dengan menyelenggarakan event olahraga. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak atlet handal dan mampu mencetak prestasi serta mengharumkan nama bangsa di event-event olahraga internasional. Presiden turut menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari FIBA kepada Indonesia sehingga FIBA World Cup 2023 sukses terselenggara dan Indonesia tercatat sebagai salah satu penyelenggara yang terbaik. Indonesia menyambut gembira, saya menyambut gembira akan kehadiran kantor FIBA di Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata dari FIBA dalam percepatan peningkatan prestasi olahraga basket di Indonesia. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari FIBA pada Indonesia sehingga FIBA World Cup 2023 sukses terselenggara dan Indonesia tercatat sebagai salah satu penyelenggara yang terbaik.
Beralih ke informasi lainnya pemirsa, PLTA dan PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat merupakan wujud konkret pemerintah dalam pengembangan dan penggunaan energi baru terbarukan. Pemerintah menargetkan boran energi nasional tahun 2024 sebesar 19,49% dan optimis akan mencapai angka 23% pada tahun 2025. Mencapai target tersebut, pemerintah mendorong lebih jauh pengembangan EBT baik dari sisi kapasitas, produksi, dan konsumsi. Indonesia mengoptimalkan semua potensi energi baru terbarukan untuk menuju target net zero emission tahun 2060. Potensi energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia sangat besar nilainya, hampir mencapai 4 terawatt. Salah satu bentuk konkret penerapan dan penggunaan EBT terlihat dalam pengembangan PLTS Terapung di Waduk Cirata dengan kapasitas energi hingga 14 gigawatt. Direktur Utama Proyek PLTS Terapung Cirata, Dimas Kaharudin mengungkapkan, PLTS Cirata dibangun di atas permukaan waduk dengan luas 200 hektar dan mampu memproduksi energi hijau kapasitas 145 megawatt peak untuk suplai listrik 50.000 rumah. Menurut Dimas Kaharudin, PLTS Cirata masih bisa diperluas hingga lebih dari 6.200 hektar dengan potensi produksi listrik hingga 1,2 gigawatt peak. Jadi kapasitas dari PLTS Terapung Cirata itu 145 MW AC atau kurang lebih mampu melistriki 50.000 rumah atau kurang lebih satu kecamatan ya. Nah, memang listrik dari PLTS Terapung Cirata ini langsung ditransmisikan ke jaringan Jamali, Jawa Madura Bali, sehingga listriknya langsung disebar ke seluruh Pulau Jawa. Seperti itu. Senada dengan hal tersebut, Bambang Irawan selaku Ofiser Perencanaan dan Pengendalian Operasi PLTA Cirata juga mengungkapkan, selain menjadi beban puncak atau berfungsi sebagai baterai dalam sistem jaringan kelistrikan Jawa Madura Bali, PLTA Cirata juga menjadi pembangkit listrik yang memenuhi kekurangan daya pada sistem 500 kV sebagai penjaga kestabilan sistem kelistrikan. Selain menyuplai kebutuhan listrik di 3 pulau, PLTA Cirata terus berupaya memperluas manfaat kepada masyarakat dengan melakukan berbagai terobosan mulai dari sebagai pengendali banjir dari Sungai Citarum, sebagai penampung irigasi, tetapi juga terlibat dalam teknik modifikasi cuaca untuk meringankan dampak cuaca ekstrim. Oke, jadi manfaat utamanya adalah kita bisa merasakan listrik dari energi yang tidak menghasilkan polusi. Intinya di situ. Nah, kuncinya di situ. Jadi kita mendapatkan listrik, menghasilkan listrik tanpa menghasilkan polusi, itu bisa dirasakan masyarakat banyak dan tetap menjaga alam. Jadi tidak ada alam yang rusak, tapi kita bisa menikmati energi yang bersih seperti itu. Pemirsa, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur resmi dibuka untuk masyarakat umum mulai 16 September 2024. Masyarakat dapat berkunjung ke IKN setiap hari pada pukul 9 hingga 17 waktu Indonesia bagian tengah. Pada kesempatan ini masyarakat dapat mengunjungi Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk melihat langsung Ibu Kota Nusantara. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung harus terlebih dahulu mendaftar secara online melalui aplikasi iKnow. Aplikasi iKnow merupakan layanan digital terintegrasi Ibu Kota Nusantara. Walau telah dibuka untuk masyarakat umum, Otorita IKN membatasi jumlah pengunjung per harinya. Selama periode kunjungan jumlah maksimal adalah 300 orang per hari. Pembatasan dilakukan mengingat kawasan IKN saat ini masih dalam proses pembangunan, sehingga aspek keamanan, keselamatan, dan ketertiban menjadi perhatian utama. Bagi masyarakat yang berhasil mendaftar dapat berkunjung ke IKN pada pukul 9 hingga 17 WITA dan mengunjungi Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Masyarakat umum dapat menikmati ragam fasilitas di Plaza Seremoni seperti mini amphitheater, forest trail, retail gallery, dan visitor center. Sementara itu di Taman Kusuma Bangsa, masyarakat dapat mengunjungi kantor Kemenko, Istana Garuda, dan Istana Negara. Pengunjung juga diajak merasakan bus kendaraan listrik menuju dua lokasi tersebut. Selama kunjungan, Otorita IKN meminta pengunjung untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Mengapa 300 memang sudah diperhitungkan karena memang kawasan di inti pusat pemerintahan ini masih dalam kawasan konstruksi ya, pembangunan, jadi banyak alat berat dan juga jalan-jalan pun juga tidak bisa dilalui dengan mudah begitu ya, dan semuanya harus tetap memakai kendaraan
berupa EV bus itu. Nanti kita evaluasi terus-menerus bagaimana, ya itu tergantung juga kesiapan ya, gedung-gedung ataupun tempat-tempat hotspot atau nice spot. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.